Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Jenazah bertubuh kecil terasa sangat berat saat dibawa. Ternyata, sebagai insan yang lemah, terkadang kita alpa tentang persiapan menghadapi ajal yang memang pasti bagi setiap manusia di muka bumi ini. Salah satu cara untuk menyadarkan diri adalah dengan banyak menghadiri dan mengingat kematian. Karena hal itulah yang paling dekat dengan kita. Justru kisah yang dibagikan bukanlah bertujuan untuk menebarkan aib yang sudah meninggal, tapi sebagai bahan iktibar kita semua agar lebih siap menghadapi kehidupan setelah kematian. Ini adalah kisah Syekh Saleh, seorang pengurus jenazah asal Kelantan, yang membagikan suatu pengalaman yang tak terlupakan di halaman Facebooknya. Ketika menyiapkan jenazah korban kecelakaan kira-kira 2 tahun lalu. Terjadi kira-kira 2 tahun lalu. Selesai menghantarkan jenazah ke sebuah kota, saya dikejutkan dengan suatu panggilan dari kamar mayat rumah sakit untuk mengurus satu lagi jenazah yang perlu diantar. Demi menjalankan amanah dan tanggung jawab, saya bersama seorang pembantu bergegas ke rumah sakit yang dimaksud dan mengurus jenazah hingga selesai. Almarhum terlibat dalam suatu kecelakaan. Proses pencucian memerlukan waktu 2 jam disebabkan pendarahan yang banyak dari mulut, telinga, dan hidung almarhum. Sepanjang proses pengurusan, hati saya tak berhenti berdoa agar jenazah dapat dipermudahkan secepat mungkin. Setelah urusan sholat, saya bersama pembantu memulai perjalanan ke rumahnya. Sepanjang perjalanan, saya melihat ada perubahan pada raut wajah pembantu saya yang sedang mengemudikan ambulan. Akhirnya, pikiran saya terjawab ketika pembantu saya bertanya tentang informasi almarhum yang serba sedikit. Saya katakan padanya bahwa jenazah berumur sekitar 20 tahunan mempunyai postur tubuh yang kecil. Dengan rasa ketakutan, dia terus terang pada saya bahwa ambulan yang dipandunya tidak seperti biasanya. Ia terasa amat berat dan perjalanan yang hanya memakan waktu kurang lebih 5 jam menjadi 9 jam. Dalam keadaan seperti ini, saya mengambil langkah untuk tenang dan tidak berpikir macam-macam. Saya hanya berdoa kepada Allah agar jenazah ini selamat sampai ke tempat tujuan. Hampir jam 12.30 malam, kami selamat sampai ke tujuan, dan saya diarahkan oleh ahli warisnya agar membawa jenazah ke masjid terdekat untuk disolatkan dan dimakamkan dengan segera. Ketika acara pemakaman, sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ingin menunjukkan kekuasaannya. Orang kampung yang membantu mengangkat jenazah untuk dimasukkan ke dalam liang lahat turut tersentak ketika ukuran jenazah dan liang lahat tidak sesuai, meskipun sudah diukur sebelumnya. Saat itu, para penggali kubur juga tidak kelihatan sehingga suasana menjadi kalut. Menimbang jenazah ini tidak baik jika menginap hingga esok. Saya mengarahkan orang kampung untuk membasarkan liang lahat. Saya juga ikut mengukur papan liang lahat agar sesuai dengan ukuran jenazah saat digunakan untuk menutupi liang lahat nanti. 2 kali jenazah dimasukkan dan diangkat lagi karena liang lahat tidak muat untuk jenazah masuk. Alhamdulillah,
Allah akhirnya memudahkan urusan jenazah yang selesai dimasukkan ke dalam liang lahat. Namun, sekali lagi, saya dan orang kampung terkejut ketika papan lahat yang saya ukur sendiri barusan menjadi kecil sewaktu proses penutupan liang lahat. Allahu Akbar. Ini adalah pengalaman pertama saya dalam hidup saya sepanjang pengurusan jenazah dan tidak pernah lagi mengalami situasi seperti ini. Saya kuatkan hati orang kampung dengan mengajak mereka berdoa kepada Allah mengampunkan dosa-dosa almarhum. Setelah menunggu agak lama, akhirnya ahli waris almarhum datang dengan papan lahat yang baru dan jenazah berhasil disempurnakan. Syukur alhamdulillah. Sepanjang perjalanan pulang ke Kuala Lumpur, saya dan pembantu lebih banyak diam. Segala peristiwa yang baru kami lalui barusan tadi meninggalkan pesan yang sukar dilupakan. Apa yang perlu diambil sebagai pelajaran adalah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kekuasaannya pada kita yang masih hidup. Tidak perlulah diungkit apakah dosa yang telah dilakukan oleh almarhum sehingga kematiannya diuji sedemikian rupa. Sebaliknya, kita jadikan hal itu sebagai ikhtibar dan pengingat agar menjauhi perkara yang dilarang olehnya. Wallahu a'lam bishawab.